Three, two, one, Satpit Podcast. Kembali lagi di Satpit Podcast. Oke. Nah, kita kedatangan Ibu Guru. Gimana, Sat? Iya nih. Silahkan, Ya, Sat. seru sih. Oke. Kayak pertama kali kita ngundang ibu guru gitu kan, guru. Iya. Ini ada perasaan deg-degan dan juga ada perasaan senengnya. Oke, Sat? Iya nih benar. Oke. Oke. Jadi, Ibu silahkan perkenalan diri. Oke, terima kasih sekali. Ibu sudah boleh hadir di acara kalian yang luar biasa ini, ya. Perkenalkan, anak-anak di sekolah biasa memanggil Ibu Rahma. Ya, kalau nama panjangnya sih Rahmayanti. Sebenarnya hanya satu kata ya, hanya terdiri satu kata. Kalian boleh panggil Rahma juga untuk yang di luar sana, ya. Ibu punya dua anak, sudah punya dua anak. Kemudian ibu juga saat ini mengajar, seperti yang kalian ketahui, Ibu Rahma mengajar di SD Santa Ursula, Bandung, gitu. Mengajar di kelas 6. Oke. Nah, kita langsung ke pertanyaan pertama aja ya, Bu ya. Oke. Pertanyaan pertama. Apakah menjadi seorang guru merupakan salah satu cita-cita Ibu? Cita-cita, tentunya iya ya. Setiap orang kan pasti punya cita-cita ya. Ibu Rahma ingat sekali ketika dulu Ibu Rahma masih kecil-kecil seperti kalian ya, masih imut-imut seperti kalian. Ibu Rahma tuh ingat sering ajak anak-anak kecil itu untuk main guru-guruan, main sekolah-sekolahan. Nah, saat itu yang jadi ibu gurunya ya Bu Rahma. Rahma yang jadi gurunya, Rahma ngajarin nyanyi-nyanyi, kemudian ngajari berhitung seperti itu. Mungkin dari situ juga sudah tumbuh ingin menjadi guru dan tentunya berproses sampai kemudian ketika Ibu Rahma di SMA, Ibu Rahma kan banyak konsultasi dengan guru BK, ya. Di sekolah kalian ada guru BK tidak? Ada dong, Bu. Ada. Kalau ada masalah-masalah kan suka curhat juga kan ke guru BK kan ya? Iya, Bu. Sama juga suka curhat-curhat ke guru BK. Kemudian guru BK menyarankan pendidikan apa yang cocok buat Ibu Rahma. Dan ternyata digali, akhirnya memang Ibu Rahma bercita-cita jadi guru gitu. Sampai sekarang mau jadi guru. Oh, begitu Bu ternyata. Itu ceritanya. Oh, sangat menarik ya. Ternyata dari sejak kecil sudah ada aura guru-gurunya begitu. Oke. Kalau waktu kecil guru-guru palsu ya. Iya, Bu. Tapi ya heran waktu itu kenapa ya anak-anak kecil juga kok nurut sama Bu Rahma. Gitu. Mereka kumpul nurut juga, ngikutin juga apa yang Ibu Rahma suruh. Suruh berhitung, mereka berhitung. Suruh nyanyi, mereka nyanyi. Ya, sampai sekarang jadilah Ibu Rahma orang guru. Oke, wah. Menarik nih ceritanya. Pasti video ini bakal panjang dan sangat menarik. Oke, Sat. Gitu. Oke, Ibu. Oke. Pertanyaan kedua. Mengapa Ibu ingin menjadi guru? Mengapa Ibu Rahma ingin menjadi guru? Sebenarnya alami ya itu ya. Karena awalnya tuh ya itu tadi, pertama mungkin memang dari kecil sudah lihat kalau sosok guru itu seperti apa di sekolah itu, melihat guru-guru SD mendampingi anak-anaknya ya seperti kalian. Kemudian mengapa Ibu Rahma ingin menjadi guru? Tentunya
kalau guru itu kan bisa sepanjang segala hayat ya kita ya, baik kita belajar maupun kita mengajar begitu. Tidak hanya mengajar untuk anak-anak yang ada di sekolah, tetapi di rumah pun Ibu Rahma kan bisa anak-anak Ibu Rahma sendiri begitu. Jadi ya alami sih itu mengapa ingin tidak, kalau konkretnya apa mengapa ingin menjadi seorang guru, Ibu Rahma juga tidak tahu persisnya apa. Tetapi naluri tiba-tiba jadilah Ibu Rahma seorang guru begitu. Jadi sudah ada bakat dari kecil ya Bu ya? Nah mungkin itu ya bakatnya jadi seorang guru. Baik. Pertanyaan selanjutnya nih, Ibu sudah berapa lama menjadi guru di sekolah ini di Santa Ursula? Menjadi guru sudah Ibu Rahma tuh pertama kali lulus itu tahun 21 tahun. Sekarang kan 2001 kan ya, 21 tahun Ibu Rahma menjadi seorang guru ya. Kalau untuk anak-anak mereka udah dewasa ya, dari usia 21 itu ya udah dewasa. Kalau kalian usia berapa ini? Sekarang Aku 12. Sekarang saya 12. masih Sebentar 11 lagi Bu, 12 beberapa hari lagi. Nah, sama Bu, tuh, sama. Mau ulang tahun dia mau ulang tahun dia ya, jangan lupa ya panggil Ibu Rahma ya. Ya jadi 21 tahun lah ya kira-kira Ibu Rahma sudah menjadi guru. Dan menetap loh, Ibu Rahma tidak pernah pindah-pindah loh. Tetap ada di sekolah yang sama karena sekolah ini sudah memberi banyak hal kepada Ibu Rahma, membuat Ibu Rahma banyak belajar ya. Jadi dari awal Ibu Rahma menjadi guru ya di sinilah tempat, di Sekolah Dasar Santa Ursula Bandung. Waduh, cukup lama juga ya Bu ya. Iya, udah 21 tahun itu. Ini kalau saya anak udah dewasa itu kan. Iya. Tapi kalau guru kan harus terus belajar. Iya betul Bu. Nah, soal tadi kan Ibu sudah 21 tahun mengajar di SD Santa Ursula. Nah, Ibu punya ini nggak, boleh cerita sedikit nggak, pernah mengajar murid yang bagaimana gitu sifatnya, apakah susah untuk dididik atau misalnya punya sifat yang nakal dan misalnya susah atau tidak nurut gitu Bu? Iya. Tentunya setiap pribadi itu unik ya. Tidak ada pribadi yang sama satu dengan yang lain sama persis. Gitu. Anak kembar juga kan pasti walaupun dia dikatakan kembar kan, tapi tetap saja ada perbedaannya, begitu kan ya. Dan setiap anak yang Ibu Rahma jumpai juga pastinya berbeda-beda. Kesulitan, anggap saja itu bukan kesulitan lah. Dan memang tugas guru itu kan mendampingi. Ya, kemudian kalau Ibu Rahma apakah bertemu dengan anak-anak yang nakal? Sebenarnya tidak ada anak yang nakal. Yang ada mungkin mereka memang belum menyadari saja, belum menemukan saja, ya, belum menemukan sikap yang tepat. Dan itu kan perlunya seorang guru adalah mendampingi mereka, begitu. Jadi dinamikanya ya senang-senang sajalah ketika ketemu dengan anak yang tipenya A, ya disyukuri. Ketika bertemu dengan anak yang tipenya B, ya disyukuri begitu. Karena setiap anak itu tentunya menambah pengalaman buat Ibu Rahma. Ketika Ibu Rahma bertemu dengan anak yang susah sekali, yaitu melatih Ibu Rahma untuk bersabar juga kan, melatih Ibu Rahma untuk tetap semangat untuk mendampingi anak tersebut. Kalau semuanya lancar-lancar saja, aman-aman saja, wah nanti Bu Rahma tidak berkembang. Gitu ya. Baik Bu, baik. Okay. Waduh, Sat, sampai sini sudah banyak pengetahuan yang kita dapat ya, Sat ya? Iya, tentang Ibu Rahma di mengajar dan baik. Kayaknya masih banyak nih pertanyaannya. Iya Bu, masih. Harus diintip nih apa pertanyaannya nih. Oke, let's go Sat. Pertanyaan ke selanjutnya nih. Selanjutnya. Apa saja tantangan Ibu selama menjadi guru di sini, di Santa Ursula? Oke, tantangannya apa ya? Setiap apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan, pastinya kan ada tantangan ya. Baik itu dari diri kita sendiri,
maupun dari luar begitu ya. Kalau selama menjadi guru tantangannya apa ya? Tantangannya kita memang harus selalu belajar ya, selalu mengupgrade istilahnya apa yang kita miliki selama ini belum tentu kan yang terbaik kan ya, jadi harus terus diupgrade. Caranya ya bisa dengan bertanya kepada orang yang lebih mengerti ya, kemudian bisa dengan belajar mandiri dan sebagainya. Kemudian kalau tantangan dari luar apa sih ya? Ya biasa misalnya kadang tugas-tugasnya atau tugas-tugas di sekolah itu kadang banyak sehingga Bu Rama harus pandai-pandai mengatur bagaimana jadwal yang di sekolah dengan kegiatan Ibu Rama selaku ibu rumah tangga juga, karena kan bagaimanapun juga kan Ibu Rama seorang ibu rumah tangga yang harus memberi perhatian juga kepada keluarga. Begitu. Baik. Baik. Nah, Jadi ini ribet juga jadi guru harus mengatur waktu-waktunya ya. Betul. Oke Bu. Nah, kan tadi kita berbicara soal belajar mengajar juga di sebelum pandemi. Nah, sekarang kita Betul. akan membicarakan soal yang setelah saat ini gitu loh, Bu. Mengajar saat Iya, ini. iya. Nah, Pandemi ya. ya, tantangan untuk mengajar pada kali ini apa sih Bu? Waktu masa-masa kayak gini Bu? Iya, kalian juga tentunya mengalami ya. Sebenarnya Ibu Rama yakin juga anak didik pun sebenarnya mengalami hal yang sama. Ini sebuah atmosfer baru ya, sebuah hal baru buat kita karena kita berada dalam pembelajaran online seperti ini. Kalau kita selalu melihat tantangan saja kan sepertinya menjadi kita tidak bisa berkembang begitu ya. Tetapi ya memang tantangannya ada. Yang pertama tentunya sekarang ini Bu Rama tidak bisa kemudian seperti yang offline dulu. Kalau offline kan kita tidak menguasai teknologi juga kan, bisa kan dengan tatap muka seperti itu. Kalau sekarang mau tidak mau ya tertantang untuk belajar teknologi gitu. Bagaimana awal-awal kita juga tidak tahu bagaimana menggunakan Zoom, bagaimana menggunakan Google Meet seperti itu. Bagaimana menggunakan media yang bisa dipakai bersama dengan peserta didik supaya pembelajaran tersampaikan. Nah, tentunya itu juga menjadi tantangan Ibu Rama pribadi sebagai seorang guru, harus terus belajar, kemudian bagaimana menyiapkan materi pelajarannya supaya peserta didik yang ada di entah dimanapun mereka berada itu tidak ngantuk. Misalnya kan tidak tahu nih Bu Rama ngomong cerocos misalnya atau Bu Rama menjelaskan, tetapi peserta didik yang ada di sana mungkin sambil terngantuk-ngantuk mereka menyimak pembelajarannya gitu kan, kita tidak tahu kan ya. Jadi tantangannya itu mengemas pembelajaran supaya menarik, supaya anak-anak juga bisa mengikuti dengan baik, tidak bosan. Begitu. Karena kan sekarang ini kan kalau untuk ilmu pengetahuan itu anak-anak bisa dapat dari manapun. Mereka buka Google juga kan mereka bisa dapat apapun, begitu, bisa dapatkan informasi. Tapi tetap harus dengan pendampingan Bapak Ibu guru atau orang tua yang jauh lebih, misalnya sambil penanaman karakter dan sebagainya. Begitu. Kemudian sempat sih kadang tantangan juga gimana anak-anak, tantangan bukan ini ya, kalau misalnya anak-anak di balik layarnya itu kalian pasti juga seperti itu ya. Sepertinya mereka menyimak dengan baik apa yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru. Nah, tapi ketika kemudian kami baik itu menyapa atau apa, kenapa responnya lama? Nah, itu tantangan juga buat kami ya, bagaimana caranya supaya anak-anak itu tetap fokus kepada kami Bapak Ibu guru. Begitu. Karena kan kalian anak-anak duduk di depan layar kemudian mereka buka apapun kan Bapak Ibu guru tidak tahu. Begitu. Jadi supaya pembelajaran tetap efektif itu bagaimana, itu yang menjadi tantangan juga bagi Ibu Rama. Itu. Oke, baik Bu. Nah, sekarang nih, dari tadi saya perhatikan ya, Winnie dari tadi diem terus nih. Ikutan bertanya Iya juga nih. dong. Nih biar nggak pasif gitu loh, nanti nggak rame Iya. jadinya. Ayo Win. Iya,
Ya dari tadi nyimak sih, Iya. banyak banget Iya, yang tahu Iya, ya. makanya dari tadi juga Penting banget untuk kedepannya. dari tadi aku juga sebenarnya bengong dengerin gitu. Wah, banyak juga ya materi yang dapat gitu dari Bu Rahma. Nah, sekarang apa Win yang mau ditanya Win? Oke, pertanyaan selanjutnya, Ibu kan sampai sekarang sudah menjadi guru dan sudah 21 tahun menjadi guru ya. ya, Nah, betul. setelah mengalami banyak pengalaman ini, menurut Ibu guru itu apa sih? Guru, kalau Ibu Rahma suruh, kalau dari bahasa ini ya, guru, kalau orang Jawa yang guru digugu dan ditiru. Guru digugu, orang yang harusnya digugu dan ditiru. Digugu itu dicontoh ya, diikuti, ditiru, dicontoh. Jadi seorang guru adalah seorang yang dia pastinya akan dilihat oleh banyak pun akan melihat kalau itu profesi guru itu, karena selalu diharapkan bisa memberikan contoh yang baik, bisa memberikan teladan yang baik, bisa menjadi panutan yang baik buat anak-anaknya, ya. Kemudian guru juga kalau menurut Ibu Rama itu, kalau di rumah kalian punya orang tua, punya mama, punya papa yang jadi pengayom kalian, ya, yang jadi pelindung kalian. Nah, di sekolah itulah orang tua kalian itu ya guru, ya, orang tua kalian yang jadi pengayom kalian, yang jadi pelindung kalian itu guru, ya. Jadi kalau menjelaskan tentang guru, aduh dalam sekali maknanya. Ya, Wih, itu keren. Keren. Oke. Waduh, saya jadi bingung mau nanya apa lagi, Bu. Iya. Atau gantian berapa yang tanya. Aduh, ini sampai sini udah banyak banget kali ya. Nih, udah Iya, dari udah. tadi dari Ibu dari waktu kecil sampai sekarang udah 21 tahun mengajar di SD Santa Ursula. Nah, ada yang mau ditanya lagi nggak nih? Kalau aku ada nih nanti masterpiece-nya nih. Nah, Lebih. oke, ada lagi Oke, nggak nih, ada. Satria? Ada pertanyaan nih dari aku nih. Dari Satria. Oke, Sat. Pembelajaran online itu menurut Ibu sulit atau mudah sih? Pembelajaran nyambung dengan yang tadi ya, Pak. Mau tidak mau memang sekarang ini perkembangan itu menuntut kita untuk segala sesuatunya online juga kan. Jadi mau tidak mau ya kita harus ada di dalamnya. Kita harus, kalaupun tidak bisa ya harus berusaha untuk bisa, dengan cara bagaimana ya belajar. Ya, Bu Rahma juga terus belajar supaya bagaimana bisa memberikan yang terbaik kepada anak-anak meskipun dalam pembelajaran online seperti ini. Ya, tidak boleh menyerah. Kita bersyukur loh di sana di pinggir-pinggiran kota masih banyak anak-anak, masih banyak mereka teman-teman kalian ya yang belum bisa seperti kalian ini. Kalian enak nih, masih bisa tatap muka dengan Bapak Ibu guru, masih bisa seperti ini kan, kita ngobrol-ngobrol santai seperti ini. Mereka di sana mungkin ya sulit sinyal, belum lagi peralatan yang tidak memadai dan sebagainya. Kalau dikatakan sulit ya ya memang harus kita, yang sulit itu kita harus pelajari begitu, karena memang sekarang segala sesuatu sudah online. Kamu jajan aja online kan? Iya, Bu. Iya. Iya. Masa pendidikan mau kalah? Tetapi memang walaupun secara online seperti ini tetap yang namanya peran guru untuk menguatkan karakter anak-anak, bagaimana anak-anak bersikap yang baik itu tetap ya, karena teknologi kan tidak bisa diganti, pendidikan budi pekerti seperti itu ya kan tidak bisa digantikan istilahnya dengan dengan teknologi ya. Tetap harus penanaman karakter, bagaimana kita menggunakan teknologi yang baik, itu tetap guru tetap harus menguatkan itu kepada anak-anak gitu. Oke, baik, Bu. Nah, Ternyata
Ibu Rahma juga belajar juga ya dari Belajar. belajar Saja tentang Ibu ini. Rama hari ini, Bu Rama hari ini belajar nih. Hari ini baru beres tadi jam berapa tadi ya? Waktu itu kan siapa Winnie atau Bu Rama? Winnie ya yang hubungi Bu Rahma ya? Winnie yang hubungi Bu Rama ya Winnie ya? Iya, awalnya saya. Bu Rama harus ada webinar dulu. Nah, tadi Bu Rama webinar dulu, belajar dulu sampai pukul 12:45 lah kalau nggak salah. Baik. Berarti tidak hanya murid di sekolah yang belajar, tapi guru juga yang belajar. Iya, betul. Nanti kalau kita berhenti belajar seperti katak dalam tempurung, ya. Seperti katak dalam tempurung. Yang lain sudah sampai ke Amerika, yang lain sudah sampai kemana, ya. Sampai ke antariksa, nanti Bu Rama masih di dalam tempurung saja kalau tidak belajar. Ya, dan belajar kan bisa bermacam-macam. Kalaupun tidak belajar formal, dalam pendidikan formal, tetapi kan belajar itu bisa dari kita bisa mengakses dari internet, kemudian kita belajar dengan teman di sekolah. Bu Rama juga kan punya teman di sekolah, ya, teman-teman juga mereka juga udah pandai, Pak. Apalagi guru-guru yang muda-muda, tentunya mereka untuk teknologi jauh lebih menguasai. Nah, tidak ada salahnya kan Ibu Rama yang sudah tua ini, kemudian Ibu Rama belajar juga kepada Bapak Ibu guru yang lebih muda. Belajar itu sepanjang segala apa. Iya betul, Bu. Nah, sekarang nih ya, masterpiece-nya saya akan munculkan nih. Nah, Wow, apa itu? walaupun tidak terlalu wah, tapi ini sangat mungkin bisa membantu teman-teman yang nonton juga nih. Oke. Nah, pertanyaannya adalah, apakah ada kesan dan pesan yang ingin Ibu sampaikan ke murid-murid di zaman sekarang dan mungkin untuk Ibu Rahma sendiri? Apa ya pesan dan kesannya? Ya, belajarlah dalam situasi apapun ya. Jangan menjadi kita itu terkungkung oleh karena sekarang pandemi misalnya, kemudian kita itu terkungkung jadi nggak bisa belajar. Oh tidak, belajar itu bisa kapanpun, bisa dimanapun, bisa dengan siapapun, dalam situasi apapun kita bisa belajar. Hal terburuk pun bisa kita pelajari kok. Iya kan? Misalnya ada sesuatu hal yang buruk dalam hidup kita, itu bisa kita pelajari. Kita ambil hikmahnya, itu menjadi pembelajaran buat kita. Kemudian tidak ada yang susah sekarang ini, apapun bisa diakses di internet ya, melalui internet. Tetapi tetap kita harus tahu, kita budaya orang timur ya, istilahnya orang Indonesia itu memegang budaya sopan santunnya, kemudian ya ramah tamahnya dan sebagainya, itu kita tetap harus mengutamakannya ya. Jangan karena sekarang ini pembelajarannya online, kemudian karena asik dengan layar monitor, kemudian sampai lupa untuk bersosialisasi dengan orang lain ya. Lingkungan kita seperti yang jauh menjadi dekat, yang dekat menjadi jauh, seperti itu. Nah, itu jangan sampai seperti itu. Ya, untuk seluruh pelajar Indonesia tetap semangat di dalam belajar. Justru di situasi yang seperti sekarang ini, justru kita harus menggali lebih banyak supaya apa? Supaya kita tidak tertinggal dari orang lain. Begitu. Wah, oke Bu. Wah, kita mendapat banyak pelajaran nih dari Ibu Rahma. Iya. Jadi kita harus tetap belajar walaupun di saat sekarang gini. Tidak boleh pantang menyerah dan harus tetap belajar gitu ya Bu ya. Yes, betul. Oke, terima Ya. kasih loh Bu Rahma Sama udah. seperti kalian kan? Iya Sama Bu. seperti kalian ya, iya. Ini juga hal yang luar biasa loh, Ibu Rama melihat sisi positifnya nih. Di masa pandemi seperti sekarang ini, kalian bisa menghasilkan sebuah karya ya. Karya ini tentunya perlu keterampilan khusus kan, tidak semua anak juga bisa melihat peluang seperti ini. Nah, ternyata kalian bisa menangkap peluang ini untuk kalian kalian berkreasi. Nah, itu luar biasa menurut Ibu Rahma ya. Jadi jangan salahkan, sekarang corona jadi tidak bisa apa-apa. No, ternyata buktinya kalian bisa berkreasi dalam masa yang boleh dikatakan masa sulit seperti sekarang ini ya. Tapi kalian luar biasa. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu.
Nah, terima kasih Ibu Rahma sudah sudah mau masuk ke podcast ini nih, Bu, ya. Iya, Nah Pesakit Podcast ini. nah, udah meluangkan waktu juga. Nah, sekarang kita sudah di penghujung acara. Untuk teman-teman yang sudah nonton video ini, terima kasih sudah nonton dan jangan lupa like, comment, and subscribe. See you next time. Dadah. Sampai, terima kasih Bu. Terima kasih. Dadah.